Kemudian berikutnya, saya mempunyai adik dan kami berjauhan karena saya ikut suami. Berarti ini perempuan ya. Dan seringkali akhir ini saya mendengar berita tidak baik untuk adik saya seperti maaf ya, karena pengaruh yakni teman. Sedangkan orang tua kami masih jahil dalam agama. Bagaimana yakni saya menyikapi hal tersebut? Menyikapi hal tersebut. Ini yang mana ini? Menyikapi orang tua yang masih jahil ataukah yakni adiknya yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa? Mungkin dua-duanya saja ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yakni peran yakni kita sebagai seorang yakni anak. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Luqman, wa sahib ma fid dunya ma'rufah. Ya, sebenarnya sebelum yakni adik, kewajiban yakni kita itu adalah mendakwai yakni orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala firman, wa sahib ma fid dunya ma'rufah. Kita harus perlakukan yakni mereka dengan baik. Ya, apalagi mereka adalah orang-orang yang masih jauh dan jahil terhadap agama yang benar yakni ini dan syariat yang mulia yakni ini. Ya, ini adalah kewajiban yang kita sebagai seorang anak yang sudah tahu dan sudah faham yakni ilmu yakni syar'inya. Maka yakni banyak cara yakni sebenarnya. Makanya yakni kita bisa menjenguknya dengan menyampaikan pitutur-pitutur yang indah. Atau mungkin barangkali kita bisa memberikan yakni hadiah kalau seandainya dia suka membaca. Mungkin barangkali sesekali kita ajak yakni rekreasi, tapi rekreasi ke tempat-tempat yakni kajian dan sebagainya, agar dari sinilah kemudian yakni ada keinginan dan hasrat yakni untuk cinta yakni ilmu syar'i. Memang butuh waktu. Memang ini tidak sekali tempo langsung kemudian cespleng ya, tapi ini butuh pengorbanan dan perjuangan yang cukup panjang. Tapi yakni semuanya itu tak akan ada faedahnya tanpa kita ya tunjukkan tingkat tingginya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat yakni doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Makanya para ulama mengatakan dengan kita berdoa itu ternyata wujud tingginya tawakal kita kepadanya azza wa jalla. Kita berdoa yakni kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita yang masih jauh dari Islam ini yakni bisa segera dientaskan dari kejahilannya, agar Allah Subhanahu wa taala membuka yakni pintu yakni hatinya. Siapa sangka yakni jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW juga menggunakan media ini ya untuk ya bisa memasukkan yang namanya cahaya iman itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati Umar bin Khattab. Itu juga salah satunya lewat yakni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani selain kita berdakwah, selain kita mendoakan, hal yang lain salah satunya adalah tampakkanlah keikhlasan kita itu dalam akhlak. Seringkali tatkala kita sudah sudah tahu ilmunya, itu biasanya ya antara menjaga dan perasaan ingin segera secara instan mendakwai ibu kita dan ayah kita ya, dan antara semangat yakni kita agar mereka tidak semakin jauh terjerumus dalam kemaksiatan, ini seringkali fatal ya. Tutur kata kita semakin yakni kasar, yakni kita juga tidak menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia yakni, padahal yakni jamaah dirahmati Allah, yakni akhlak dan adab ini seringkali tanpa disadari menjadi celah terbesar ya sampainya hidayah itu ke dalam relung hati orang lain. Tak terkecuali itu adalah ayah dan ibu kita. Kalau di saat yang sama kita sering menjenguknya, sering menunjukkan yakni akhlak yang baik, membantu yakni dirinya, mungkin yakni sesekali yakni kita bantu secara finansial dengan akhlak-akhlak yang mulia ini, insya Allah barangkali menjadi pembuka yakni bagi ayah dan orang tua kita untuk bisa menerima yakni cahaya Islam. Lah bagaimana dengan sikap kita terhadap adik tadi? Adik yang terjerumus ke dalam kemaksiatan sebenarnya nggak jauh beda dengan cara yang barusan kami sampaikan ketika kita mendakwai orang tua kita. Tapi jangan sampai orang tua kita itu terabaikan, karena ya, kewajiban sebagai seorang anak, salah satu di antara wujud birrul walidain itu adalah mendakwai yakni mereka semua. Allahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari jamaah yang lain?